Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen dalam silabus beserta contohnya. Sebelum membahas pembahasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu silabus. Silabus adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Beberapa aspek yang harus ada dalam silabus. Poin pertama, identitas mata pelajaran. Dalam identitas mata pelajaran, memuat identitas sekolah, nama satuan pendidikan, dan kelas. Contohnya dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Jerman. Untuk identitas sekolah, SMA. Dan untuk kelas, 11. Selanjutnya, kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Contohnya terdapat 4 kompetensi inti, tapi saya hanya akan menyebutkan 2 saja. KI pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, poin ketiga, kompetensi dasar, yaitu kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Contoh yang saya ambil di sini yaitu KD 31 dan KD 341. Dalam KD 31, memahami cara meminta perhatian, mengecek pemahaman, meminta izin, memuji, serta cara meresponnya terkait topik keluarga atau familia, kehidupan sehari-hari, atau Alltagsleben dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. KD 41 menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk meminta perhatian, mengecek pemahaman, meminta izin, memuji, dan cara meresponnya terkait topik keluarga atau familia dan kehidupan sehari-hari atau Alltagsleben dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, materi pokok. Dalam materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk-bentuk butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Contohnya, tema atau topik kehidupan keluarga, subtema meine Familie atau kleine Familie, Großfamilie. Struktur, presence, akusatif objek, possessive pronomen, im nominatif, personal pronomen, in akusatif. Wortschatz, nomen, verben, adjektif, Fragewort, Fragemittel sesuai topik, dan karya sastra. Selanjutnya, pembelajaran.
Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Contohnya, terdapat 4 kompetensi yaitu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Tetapi kali ini saya hanya akan menjelaskan bagian mendengarkan saja, yaitu mengamati. Menyimak bunyi ujaran, kata, frasa, atau kalimat yang diperdengarkan oleh guru melalui kaset atau CD. Bertanya atau questioning, menanyakan informasi umum, selektif dan atau rinci dari wacana lisan yang diperdengarkan. Selanjutnya bereksperimen atau mengeksplor, mengidentifikasi bunyi ujaran, mengasosiasikan bunyi ujaran dengan bahasa tertentu, dan terakhir mengkomunikasikan, mempresentasikan bunyi ujaran tertentu. Selanjutnya, penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Contohnya mendengarkan. Dalam mendengarkan terdapat observasi, tugas, portofolio, dan tes. Tetapi saya hanya akan menjelaskan mengenai tugas saja. Dalam tugas, membedakan bunyi tertentu, melengkapi kata, frasa, atau kalimat dengan huruf atau kata yang didengarkan, menentukan informasi umum, selektif, dan rinci. Selanjutnya, alokasi waktu. Dalam alokasi waktu, mesti sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Contohnya, 8 minggu kali jam pelajaran. Misalnya, dalam RPP temanya Maine Familia. Di situ berarti ada beberapa pertemuan. Di setiap pertemuan, bisa jadi alokasi waktunya itu ada 2 kali 45 menit. Dan yang terakhir, sumber belajar. Di dalam sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Contohnya itu bisa jadi buku, koran, majalah, CD atau DVD audio, CD atau DVD audio visual, dan internet. Terima kasih karena telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari saya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.